Kasus penganiayaan terhadap remaja berinisial MR SAW yang diduga dilakukan oleh oknum polisi akhirnya dijelaskan kuasa hukum korban. Salah satu kuasa hukum korban yakni AKBP Purnawirawan Joni Lai menerangkan 4 orang sudah diperiksa Paminal Polda Bali pada Jumat 1 Oktober. Mereka yang diperiksa antara lain korban dan ayahnya Made TJS, kemudian 2 saksi yakni pacar korban berinisial EAE dan sepupunya GM alias JN. Lebih lanjut, kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum Anargia menjelaskan dia dan ayah korban bersama Paminal Polda Bali telah mendatangi tempat kejadian perkara di dekat The Hub di Sanur, Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur dan Pasar Selatan. Jadi untuk kronologis atau peristiwa yang beberapa hari ini kan cukup viral, saya tidak ikuti juga, tapi saya hanya dengar omongan-omongan di luar saja. Jadi kebetulan hari ini saya dampingi korban dan para saksi dimintai klarifikasi atau keterangan dari rekan-rekan dari Subdit Paminal Bitpropam Polda Bali. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke situ, ya kenapa saya ada di sini. Jadi setelah kejadian, jadi mungkin saya sampaikan dulu kenapa di sini. Jadi setelah kejadian, jadi hari Sabtu tanggal 25 September 2021, saya dihubungi oleh rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Anargia, Pak Edward, untuk bergeser, kemudian melakukan mendampingi ya orang tua dari korban untuk melakukan pengaduan ke SPKT. Nah kebetulan waktu itu saya ada di sana. Jadi secara tidak sengaja di SPKT, karena itu berkaitan dengan ya dari informasi di TKP diduga itu anggota, sehingga ketika reserse ditolak geser ke Paminal. Jadi tanggal 27 September melakukan pengaduan di Paminal, seperti itu. Nah setelah melakukan pengaduan, yang pasti rekan-rekan baik Paminal maupun rekan-rekan yang lain, terutama dari Polresta, juga tentunya dari rekan-rekan di Polsek Sanur, pasti memonitor masalah itu, sehingga mereka melakukan penyelidikan. Karena ini kan belum jelas. Memang ada berita-berita di media kan satu korban, mungkin rekan-rekan sudah tahu, atas nama W ya, korban ini masih bawah umur 14 tahun. Dia bersama pacarnya dengan saudaranya dan juga temannya, jadi mereka ada 4 orang di 2 sepeda motor. Memang minta izin ke orang tua mau ke rumah teman. Itu mereka keluar jam 22.00. Memang ke rumah teman. Kira-kira 1 jam di sana. 2 jam. Kurang lebih jam 00.00 mereka bergeser karena kakak dan temannya datang. Yang mungkin cerita berbelasan, mereka keluar dan ada informasi ada kegiatan trek-trekan di Suwung ya. Mereka ke sana hanya menonton ya, kurang lebih di sana setengah jam atau hampir 1 jam, tapi keterangan dari korban kurang lebih setengah jam ya. Mereka berada di TKP, kemudian bergeser karena kegiatan sudah selesai. Jadi mereka dari Suwung mau kembali ke
rumah masing-masing. Dan korbannya rumahnya kan di Jagiri. Dan memang mengarahnya ke, kalau Sanur bypass itu utara selatan atau timur barat? Utara selatan. Utara selatan. Kalau di Suwung timur barat kan ada tikungan. Oke. Jadi dia dari arah Suwung ke Sanur kan mengarahkan. Nah, jadi kurang lebih lagi. Jadi lokasi TKP-nya itu startnya di pompa bensin yang ada di Suwung sana. Setelah jembatan ada pompa bensin. Sebelum Adora, sebelum Blue Ace dulu ya. Nah itu kalau kegiatan trek-trekan itu kan hanya 200 atau 200,1. Nah setelah kejadian trek-trekan itu mereka pulang. Ya, mereka pulang beriring dengan kecepatan yang sampai Serita. Kira-kira sampai di TKP, kalau rekan-rekan tahu itu ada restoran Huba. The Hub ya, The Hub. Hub. The Hub Sanur. Hub Sanur ya. The Hub. Akhirnya rombongan ini yang kurang lebih ada 15 sepeda motor terhenti. Dan anak ini ada di belakang. Mereka dengar di depan ada 2 teriakan, begal. Tapi teriakan berikutnya polisi. Jadi ada memang yang balik kanan, lawan arus. Nah salah satunya korban tidak balik kanan. Salah satunya sepupunya yang sama-sama tadi. Nah ketika rupanya ada Scoopy berboncengan ini pakaian preman. Itulah menghentikan itu. Yang dibonceng turun kemudian yang korban ini lihat, jadi turun sambil menendang-nendang sampai di di korban. Memang korban lagi situasi keadaan berhenti. Sampai di situ sepeda motornya ditendang. Jadi korban pacarnya di belakang. Jadi ketika tendang itu kena kaki pacarnya. Sepeda motornya dilepas. Karena ini kan cukup besar, tinggi 180-an. Ya. Jadi kalau dia menggunakan sepeda motor Vario, tidak perlu lompat. Jadi lepas jatuh dia lari, pacarnya juga lari. Ya. Dia lari lawan arus. Lari kaki. Nah iya, jalan kaki karena sepeda kan lari. Kemudian dia lawan arus, dikejar terus didorong, jatuh sehingga lututnya kena. Dan ada di lututnya ada luka lecet. Nah setelah itu langsung di strom, pertama di paha. Paha kiri apa kanan? Paha kanan. Ya. Paha kanan, kemudian kan ini ada jatuh ini. Stroke karena melawan atau Enggak. Jadi jatuh enggak ada, anak itu tidak melawan. Langsung di strom. Ya, di strom. Kemudian di ditendang. Ketika dia strom di sini, di sebelah kiri ya, di pinggang. kaki kiri, pinggang kiri. Di pinggang kiri. Ketika di strom ini karena lama dia Tepis dengan tangannya karena kan sakit. Iya. Nah, karena ditepis, dia enggak. Sudah itu disuruh bangun, ngambil Motor. sepedanya. Tapi kan dia rasa kram. Menurut saya nggak bisa Pak, ini kaki saya patah, nggak bisa. Setelah dibilang begitu, dipukul lagi di bibirnya. bibir. Jadi yang masih ada kelihatan itu katanya lutut dua-dua masih ada bekas ya sampai hari ini. Di sini masih ada, bibirnya juga masih luka. Artinya bekas setruman masih ada. Masih ada. Dia disuruh jalan, dia nggak bisa jalan, ya. Dia nggak bisa jalan, terus dibawa ke sebelah jalan. Ke sebelah. Bawa ke sebelah jalan sini,
di jalan keluar ini apa namanya Hoba, restoran Hoba di kiri. Nah di situ ketika dia dipukul itu kan satpam ada di sini, satpam Hoba. Kalau dia lihat berdiri, dipukul dia teriak, woi! Akhirnya dia ngomong, saya polisi dari Polda. Oh, satpam meneriak. Takutnya dia kalau terjadi pembunuhan di situ. Takutnya satpam, keterangan satpam ini. Karena dia takut dari apa-apa, jadi dia teriak, woi! Karena dia bilang polisi Polda, satpamnya kembali duduk. Oh, artinya dia ngaku sebagai polisi kepada satpam itu. Satpam. Oke. Kayak anak ini juga dia ngaku polisi. Dan dia berpakaian baju preman waktu Preman. itu. Dari preman, ngaku dia polisi. Ciri-cirinya nggak tahu kok. Ciri-cirinya katanya korban, Pak. Kalau ciri-cirinya apa namanya? Ya karena preman ya ini kan. Tapi selain polisi lah. Apa namanya? Konsentrasi mereka tidak di situ. Dia sudah dipukul begitu. Ya, apalagi sampai patah ya sudah fokusnya di situ. Dan setelah itu dia telepon bahasa dari situ dapat sapi. Jadi tolong apa namanya kirim mobil di sini. Kira-kira tidak lama berselang itu datang sepeda motor trail itu dengan berpakaian dinas kurang lebih 6 sampai 8 orang. Polisi berpakaian lengkap. Ya. Jadi yang awalnya yang nelpon itu polisi berpakaian Belum, preman kita tidak tahu polisi atau tapi dia ngaku polisi. dan nelpon kawan-kawannya datang. Ya, pokoknya dia setelah dia nelpon dan datang Polisi Ah, berpakaian lengkap. ya. Oke. Jadi anak ini tidak tahu dia nelpon siapa, tapi setelah dia nelpon, tapi dia dengar bahwa apa namanya mobil di sini. Datanglah apa namanya trail itu dengan ada juga truk, tapi truk jalan terus. Nah, itu aja yang mereka. Ternyata karena di telepon yang Ya, ditelepon sama ini. Yang Ternyata injak tadi. memang dia bilang, nah ini hanya satu saja, dapat satu saja. Oh. Nanti kita bawa ke Polsek. Ya. Nah, bahasanya seperti itu. Tetapi karena ini patah, kan datang yang dibunuh ini patah, dan dari Polsek bawa ke rumah sakit. Ya. Tapi dia masih suruh juga, apa namanya? Dia bilang, wah ini kaki saya patah ini. Kalau kaki patah ini saya peduli. Ini bahasa yang keluar dari mulut anak itu, apa namanya yang kuliah atau yang menginjak itu. yang menginjak dan juga dari yang dinas. Kemudian dia bilang, saya mau telepon orang tua saya. Untuk apa telepon orang tuamu? Situasi keadaan sudah begini, ngapain telepon? Jadi masih ketus saja terus. Tapi sempat saudaranya itu punya bel orang tuanya ibunya, makanya bapak ibunya datang. Oh, yang nelpon itu berarti sepupunya. Oke. Makanya datang ke TKP. Ya, sepupunya yang sama-sama tadi, yang sempat lari tapi dia balik lagi. Balik bantu. lagi. Terus pacarnya naik Grab pulang. Bukan, dia lari sambil di pos satpam. Oh, Ya. Jadi waktu dia di pukul itu, pacarnya lihat. Kemudian ponaannya juga itu hanya lihat dari kaca spion. Ya. Sana ada foto, sana ada rekam video. Tidak ada. Ketika orang tua sampai di situ, dia masih ketika mau diangkat dulu, mau di apa namanya, mau dibawa ke Dibawa ke rumah rumah sakit. sakit. Yang mukul itu masih ada di situ, Sempat gelo. masih sebenarnya itu ke situ. Dan anak itu bilang ke bapak, Pak, bapak itu yang yang mukul saya. Bapaknya lihat itu kata itu. Lihat. Tapi Karena konsentrasinya juga menyelamatkan anaknya, jadi nggak sempat tanda nggak sempat. awal. Cuman dia tanya dari Polda, ya kami dari Polda. Ngakui di sana Pak. Ngakui kami dari Polda. termasuk yang berbaju seragam tuh. Yang baju seragam, ya. Baju Yang seragam preman bilang begitu, kami dari saya dari Polda. Berarti bersama-sama. oh kepada ayah korban. Sama yang korban, sama satpam, sama anak ini. Jadi
Oke. mengaku. Jadi mengaku ya. Mm-mm. Tapi kita belum jelas apakah dia benar-benar polisi, ya kan? Mm-mm. Kalau tidak kita belum tahu. Tapi yang jelas rekan Polda maupun Polresta sudah melakukan kegiatan lidik yang intensif mulai dari hari itu sampai hari ini. Ya. Hari ini apa aja? Kami tadi setelah melakukan klarifikasi terhadap korban juga saksi-saksi langsung ke TKP cek. Jadi saya pikir nanti ini pasti bisa terungkap karena rekaman CCTV ada walaupun itu tidak begitu jelas, tapi nanti pasti ada cara. Ya, teknisnya adalah Jadi yang jelas pasti dalam waktu dekat rekan-rekan bekerja pasti terungkap siapa sebenarnya yang mengaku anggota Polda itu, apakah benar anggota Polda atau bukan, ya. Tapi si waktu korban diantar ke rumah sakit tuh pakai mobil polisi apa pakai mobil bapaknya, Pak? Nah itu yang bukan keluarga karena mobil polisi kan tidak ada. Oh, berarti Ada tadi tapi jalan terus. berarti pakai mobil bapaknya. Dan si polisi benar dia sempat nolong korban. Karena yang anak ini dari korban sendiri mengatakan di sama bapak itu yang menurut saya itu yang bantu. Yang bantu masuk Karena ke dia mobil. besar kan, jadi Oh. bapak ibunya kan tidak sanggup. Jadi dia bantu. Pak menegaskan lagi Pak, yang nginjek kaki, yang nyetrum sama yang mukul bibir itu satu orang. Hanya satu orang. Satu. Jadi memang berboncengan Hmm. dengan motor Scoopy. Jadi ketika terjadi pemukulan temannya yang bawa motor itu dia hanya berdiri di pos satpam. Pos satpam itu kurang lebih nggak sampai 15 meter. Sama kejadian. Langsung tempat kejadian. Oh. Jadi mau lihat di mata telanjang pun tidak tahu ada pemukulan. Berarti hanya satu orang yang terlibat. Hanya dalam satu itu. aja. Hanya satu itu yang melakukan pemukulan. Tapi dari si korban sendiri mengatakan ciri-ciri dari yang mukul itu nggak? Dia nggak kasih tahu, tapi kan ya, pokoknya anaknya nggak terlalu tinggi. Intinya dia bilang ini masih muda-muda. Semua itu masih muda. Masih anak muda. Berpostur layak polisi lah, layak Ya. anggota. Oh, artinya polisinya berperawakan masih muda, Pak ya? Masih muda. Oke.